Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Hari ini kita akan belajar dari 2 Petrus 1 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Kitab ini adalah surat yang ditulis oleh Petrus, murid Tuhan Yesus. Tujuannya untuk menasihati pembacanya terhadap bahaya penyesat, terhadap bahaya nabi-nabi palsu. Di kitab ini, Petrus menceritakan tentang banyak orang yang mengetahui tentang Allah, tetapi pengetahuannya itu tidak benar. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri pengetahuan yang benar. Ayatnya yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ciri-ciri pengetahuan yang benar, yang pertama, pengetahuan yang benar akan Allah adalah suatu karunia. Banyak orang yang mengetahui tentang Allah, banyak orang yang mengetahui tentang Yesus, tetapi pengetahuan itu tidak benar. Pengetahuan yang benar yaitu tentang yang pertama kuasa ilahinya, artinya kuasa luar biasa yang menguatkan dan memiliki kemampuan dahsyat yang berasal dari Allah. Yesus yang adalah Allah memakai kuasa ilahi mengadakan mukjizat, dan Yesus memberikan kuasa itu kepada manusia melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ayatnya yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kuasa ilahinya menganugerahkan kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Artinya, kuasa ilahi kita pakai untuk menyembuhkan, mengusir setan, mengucapkan kata-kata berkat, bukan kutuk. Kuasa ilahi kita pakai dalam menghadapi orang yang membenci kita, sehingga memaafkan, mengampuni mereka, dan kita tidak dendam. Kuasa ilahi kita pakai saat mendidik anak-anak, sehingga tidak kekurangan perhatian, dan anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang disiplin dan takut akan Tuhan. Kuasa ilahi kita pakai saat menghadapi pekerjaan yang sulit, menguji kesabaran, sehingga kita menjadi karyawan ataupun bos atau pekerja yang bijaksana. Artinya, kesimpulannya, kuasa ilahi yang kita terima memampukan kita melakukan segala sesuatu, menyatakan segala sesuatu dengan kehendak Allah, dengan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Yang kedua, pengetahuan yang benar tentang Allah, yaitu pengetahuan yang benar tentang janji Allah. Bahwa janji Allah di dalam Yesus, melalui Yesus yang disalib ada pengampunan, melalui salib Yesus ada keselamatan, melalui salib Yesus ada kehidupan kekal, di dalam Yesus ada pemeliharaan kesehatan, ada pemeliharaan perlindungan, ada pemeliharaan finansial, ada pertolongan. Di dalam Yesus ada kepastian masa depan, sebab firman Tuhan berkata, anak-anak Allah tidak diizinkan meminta-minta. Orang yang memiliki pengetahuan yang benar adalah orang yang bertumbuh dari pengalaman. Selama kita menjalani hidup, pasti kita memiliki pengalaman jatuh bangun dalam menjalani hidup di dunia. Orang yang berkali-kali jatuh dalam dosa yang sama adalah orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki pengetahuan yang benar. Ayatnya yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang.
Artinya, maksudnya orang yang berpengalaman bukan saja mengandalkan iman dalam hidupnya. Orang yang berpengalaman adalah orang yang beriman, memiliki kebajikan, memiliki pengetahuan, mampu menguasai diri, memiliki ketekunan, kesalehan, dan mengasihi saudara dan semua orang. Kebajikan adalah kesempurnaan moral, perilaku yang memenuhi prinsip dan moral kebajikan. Ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Orang yang beriman, orang yang memiliki kebajikan dan juga memiliki pengetahuan, mampu menguasai diri, tekun, saleh, mengasihi saudara dan semua orang, akan berhasil dalam pengenalannya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia akan menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Orang yang tidak beriman, tidak memiliki kebajikan, tidak memiliki pengetahuan, tidak mampu menguasai diri, tidak tekun, tidak saleh, tidak mengasihi saudara dan semua orang, tidak akan berhasil dalam pengenalannya akan Yesus Kristus Tuhan kita. Orang-orang seperti inilah yang akan menjadi orang-orang yang disebut penyesat. Orang-orang seperti inilah yang akan disebut dengan nabi-nabi palsu. Orang-orang yang seperti ini akan menafsirkan Alkitab menurut kehendaknya sendiri, menafsirkan kitab suci menurut kehendaknya sendiri, bukan hikmat yang daripada Allah. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Mari membaca firman, mari belajar firman, mari menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.